Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko mau bicara tentang filsafat Persia, Iran, dikaitkan dengan Indonesia. Tadi saya barusan jual bubur pertama kali di Setu ini ya, di pinggir danau ini, Setu Lebakwangi. Jam 8 saya pulang dari jam 6, dapat uang 270.000 ya. Alhamdulillah. Dan kemarin saya lihat YouTube shotnya Bosman Mardigu, itu dia bilang dari 350 wanita Iran, satu PhD bergelar doktor ya. Sementara Amerika dari 1.700 perempuan Amerika satu PhD. Jadi wanita Iran itu yang memiliki orang terdidik, perempuan yang bergelar doktor itu lebih 5 kali lebih besar dari Amerika. Itu data itu membuat saya tercenung ya, Iran. Dan di video yang lain pernah saya lihat, pernah saya dengar bahwa 10 dari 10 orang Iran, 9 itu pernah kuliah. Sementara Indonesia, 70% orang Indonesia itu sebagian besar, 70% itu sekolah sampai kelas 7 sampai SMP kelas 1. Dan setiap tahun itu yang nggak lulus, yang nggak punya ijazah SMP dan SMA, anak remaja SMP dan SMA itu 3 juta. Jadi kalau 10 tahun dia nggak punya ijazah SMP dan SMA, itu ada 30 juta orang anak-anak Indonesia. Jadi kembali ke Iran tadi, data yang disampaikan oleh Bosman Mardigu itu, kok bisa Iran punya tradisi orang-orang terdidik itu begitu kuat ya. Makanya dia bisa membalas serangan Amerika dan Israel dengan balistik yang diproduksi secara mandiri ya, dengan 15 kali kecepatan suara itu bisa menghajar Tel Aviv ya. Dan Amerika yang memperkirakan seminggu perang selesai, ternyata sekarang dia mencoba untuk mencari jalan exit yang lebih terhormat dengan banyak pura-pura seolah-olah dia sudah melakukan negosiasi dengan Iran, padahal dia sedang mencari cara exit keluar dari peperangan yang menghambur-hamburkan dana sampai triliunan dolar itu. Karena menurut ahli, kalau perang sampai 6 bulan dipastikan oleh Profesor Jiang itu, satu, Amerika kalah, kedua, akan menghabiskan dana 3 triliun dolar, dan yang ketiga, akan punya potensi korban 15.000 tentara Amerika Serikat saat dia berhadapan dengan mujahidin dari Iran ya. Dalam perspektif sejarah, terus Bosman itu dia mengatakan bagaimana Indonesia 80 tahun merdeka dibandingkan Iran, dibandingkan Amerika. Ya tentu tidak sebanding. Kita merdeka berapa? 80 tahun. Amerika 200 tahun. Persia ribuan tahun sudah menjadi satu negara superpower di dunia. Di zaman Rasulullah itu sudah menjadi superpower ya, bersama Romawi. Ketika Indonesia abad 8 itu baru membangun Candi Borobudur. Tidak bisa dibandingkan apple to apple ya. Apalagi Iran itu tradisi filsafatnya kuat ya. Ada tradisi Persia itu kan tradisi filsafatnya. Ketika dunia Sunni atau dunia Islam sepi di abad pertengahan dari filsafat Persia itu hidup ya, tumbuh subur ya, dengan tokoh-tokohnya seperti Mullah Sadra ya. Filsafat apa itu, peripatetisisme atau al-masyaiyah itu Mullah Sadra. Belum di masa lalu ada Ibnu Sina, ada Imam Al-Ghazali, ada Ibnu Maskaweh, ada Ibnu Al-Biruni, ada siapa lagi, Nasiruddin Tusi ya. Ada siapa lagi ya. Persia adalah negeri yang melahirkan orang-orang besar, raksasa filosof ya. Sementara Indonesia tentu
tradisi dongengnya itu sangat kuat ya. Tradisi yang tidak dibangun lewat tulis menulis kecuali tradisi lisan. Sementara Persia tradisinya adalah tradisi filsafat dan menghasilkan karya, sehingga karya tertulis itu ketika dipakai untuk melakukan transmisi ilmu dari zaman ke zaman itu lebih akurat ya, karena dalam bentuk tertulis yang terdokumentasikan. Sementara kok tradisi lisan kan itu sukar dipertanggungjawabkan ya, mungkin unsur-unsur khurafat tahayul bercampur baur ya seiring dengan perkembangan zaman. Sementara tradisi filsafatnya Persia seperti Imam Ghazali, Al-Biruni, Ibnu Maskawih, itu karya-karya mereka itu dapat kita nikmati ya selama berabad-abad secara akurat karena mereka melakukannya secara tertulis ya. Itu salah satu yang menjelaskan kenapa Iran ya sebagai bagian dari tradisi Persia itu begitu dikjaya melawan Amerika dan Israel, karena mereka memiliki sejarah pemikiran Islam yang kaya dan panjang ribuan tahun. Tentu tidak bisa dibandingkan dengan Indonesia yang memiliki tradisi korupsi yang kaya. Pejabat-pejabatnya berlomba-lomba ya, melakukan korupsi saat mereka memiliki satu jabatan. Kenapa? Ya, mereka hidup dengan semangat hedonistik dan sangat tidak menghargai intelektualisme, tidak menghargai spiritualisme, tapi menghargai hedonisme dan juga materialisme yang cetek, yang kampungan ya. Dan ini betul-betul membuat bangsa Indonesia akan mengalami semacam disorientasi di masa depan jika mereka tidak kembali kepada warisan pemikiran-pemikiran besar para founding fathers, pendiri bangsa ini yang seluruhnya menghasilkan karya-karya tertulis seperti Soekarno, seperti Hatta, seperti Abu Salim, seperti Nasir, dan kemudian seperti Supomo dan lain-lain ya. Syahrir, Tan Malaka, satu raksasa pemikir Islam abad 20 yang sangat mumpuni tetapi tidak diteruskan, tidak diapresiasi oleh pejabat-pejabat sekarang yang mengemudikan negeri ini. 7 presiden atau 8 presiden atau 9 presiden ke depan itu sangat kosong dari tradisi berpikir yang mendalam. Berbeda dengan tokoh-tokoh pejabat-pejabat Iran yang sangat mengenal ya, tradisi lokal mereka sebagai bangsa Persia dan tradisi Yunani, juga ajaran Islam yang mereka ramu menjadi tradisi Iran modern. Tentu semakin lama Iran akan semakin meninggalkan Indonesia dalam percaturan global dalam era modern di masa depan, ketika pendidikan tidak diapresiasi dan justru yang diapresiasi adalah makan bergizi gratis. Bagaimana menurut Anda? Bagaimana menurut Antum? Assalamualaikum.